Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan coba lanjutkan pembahasan kita di pemrograman Java. Untuk video kali ini kita akan coba ulas tentang operator aritmatika, teman-teman. Nah, apa itu operator dan apa itu operator aritmatika? Nanti kita akan ulas satu persatu dan kita nanti akan coba terapkan di pemrograman Java. So, nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke operator aritmatika, kita harus tahu dulu teman-teman. Kalau di pemrograman, pemrograman apapun itu ada yang namanya operator. Jadi operator ini bukan pengoperasi seperti yang ada di kehidupan nyata ya teman-teman. Ada operator mesin, ada operator apapun itu. Kalau di pemrograman, yang namanya operator itu adalah operasi matematika terhadap data untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi simpelnya gini aja teman-teman. Semisal saya ingin mendapatkan hasil A. Nah, sebelum A itu tercapai, apa proses yang akan kita lakukan untuk mencapai si A itu? Nah, itu untuk operator, teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke operator aritmatika. Jadi, operator aritmatika ini adalah operator yang kita gunakan untuk melakukan proses aritmatika. Apa aja proses aritmatika itu, teman-teman? Nah, di sini ada yang pertama penjumlahan. Pasti kita semuanya sudah tahu ya, teman-teman. Di kehidupan sehari-hari itu pastinya banyak sekali hal-hal atau proses-proses yang memanfaatkan operator penjumlahan ini. Yang selanjutnya ada pengurangan, yang selanjutnya ada perkalian, terus ada pembagian, dan yang terakhir adalah sisa bagi atau modulus. Mungkin di antara kita untuk keempat proses yang ada di atas ini, yang dari A sampai D, dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, itu mungkin sangat sering kita gunakan. Tapi untuk yang sisa bagi atau modulus, mungkin dari beberapa teman-teman di sini ada yang belum pernah menggunakannya. Nah, jadi khusus untuk sisa bagi atau modulus, nanti di akhir saya akan coba berikan sebuah simulasi cara perhitungannya, sehingga kita nanti bisa membandingkan teman-teman antara yang kita hitung secara manual dan juga yang kita jalankan menggunakan bahasa pemrograman Java. Seperti itu. Itu adalah pembahasan kita tentang operator aritmatika. Sekarang kita akan coba menggunakan operator-operator ini di dalam pemrograman Java. Langsung saja teman-teman, kalau kita ingin menggunakan pemrograman Java, jadi kita harus membuka dulu untuk IDE-nya. Seperti biasa saya menggunakan NetBeans ya teman-teman. Jadi kalian langsung buka aja untuk Apache NetBeans-nya di komputer kalian masing-masing. Kita akan coba buat project baru teman-teman. Kita tunggu sejenak ya untuk proses pembukaan dari aplikasinya. Oke, sekarang kita langsung aja tambah satu project lagi ya teman-teman. Di sini untuk yang ada di kategori dan juga project seperti biasa ya, kita defaultkan aja, kita langsung next. Sekarang kita masuk video ke 10. Ya, untuk nama projectnya saya kasih 10_operator aritmatika. Kalau sudah, lokasinya silahkan kalian sesuaikan. Saya biarkan aja sesuai dengan tempat saya menyimpan project-project sebelumnya. Untuk yang di bawah sini kita defaultkan aja. Langsung kita klik finish. Oke, kalau sudah, sekarang kita hapus dulu untuk yang ada komen-komennya. Jadi komentar-komentar slash bintang dan slash itu kita hapus dulu aja. Biar programnya lebih ringkas ya untuk script yang ada di dalamnya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba ulas yang pertama. Yang pertama tadi adalah operator aritmatika penjumlahan. Jadi untuk penjumlahan, yang pertama kita akan coba tampilkan angka. Jadi untuk aritmatika penjumlahan kita akan coba jumlahkan di bilangan bulat. Setelah itu nanti kita coba di bilangan berkoma ya teman-teman, atau float atau double gitu ya. Sekarang kita akan show atau sistem out println angka 5. Kalau saya menggunakan petik-petik di dalamnya ada angka 5, coba kita jalankan. Dia akan menampilkan angka 5 teman-teman di di running programnya. Coba di sini kita berikan operator plus ya atau penjumlahan 5 ditambah 7. Kalau kita jalankan di outputnya dia akan tetap ditampilkan sebagai 5 tambah 7. Kenapa? Karena di pemrograman Java semua hal yang berada di dalam petik-petik itu dianggap sebagai kata atau tipe datanya adalah string teman-teman. Beda lagi kalau petiknya kita hapus. Jadi kita nggak pakai yang namanya petik-petik.
Kalau kita mengetikkan seperti ini aja, dia dianggap sebagai angka dan simbol plus di sini bukan dianggap sebagai string, melainkan dia dianggap sebagai operasi bilangan atau operator. Karena dia adalah plus atau penjumlahan, dia masuk ke kategori operator aritmatika seperti itu teman-teman. Dapat dipastikan ya, kalau kita jalankan, dia akan menampilkan hasil dari operasi penjumlahan tersebut. 5 ditambah 7 hasilnya 12 gitu teman-teman. Nah, kalau kita coba di bawahnya, kita sistem out.println, semisal 100 ditambah 12, dapat kita pastikan kalau kita jalankan, dia akan menampilkan 112. Sekarang kita akan coba ulas tentang pengoperasian operator aritmatika menggunakan variabel, teman-teman. Sekarang saya akan coba mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data integer. Untuk nama variabelnya saya kasih A, teman-teman. Ya, A ini saya kasih nilai 18. Dan untuk B, saya punya variabel B, tipe datanya integer, dan untuk nilainya dia 22. Di bawah sini saya akan menampilkan sistem out.println untuk variabel A. Coba kita jalankan. Kita sudah bisa menampilkan variabel A yang nilainya 18. Coba kita tampilkan variabel B, kalau kita jalankan hasilnya adalah 22. Nah, sekarang variabel A akan kita operasi aritmatikakan dengan cara menjumlahkan variabel A dengan variabel B. Jadi isi dari variabel A akan dijumlahkan dengan isi dari si variabel B. Kalau kita jalankan hasilnya 40. Jadi 18 ditambah 22 hasilnya adalah 40. Kalau sudah seperti ini sebenarnya simpel aja. Kalau kita di sini ingin menggunakan angka yang lain, kita nggak perlu ubah untuk yang ditampilkan teman-teman. Yang ditampilkan biarkan seperti ini. Tapi angka yang ada di dalam variabel kita ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Contoh, saya ingin mengubahnya dengan angka 5. Oke. Jadi di sini A ditambah B atau 5 ditambah dengan 22 hasilnya berapa? Kalau kita jalankan hasilnya adalah 27. Karena 5 tambah 22 adalah 27. Oke. Itu ya teman-teman untuk operator aritmatika untuk penjumlahan. Selain seperti ini cara menampilkannya, kita bisa menyimpan hasil dari operasi tersebut di dalam sebuah variabel baru. Contoh, saya akan buat sebuah variabel tipe data integer, namanya adalah C. Variabel C ini yang tipe datanya integer, itu adalah hasil penjumlahan dari variabel A ditambahkan dengan variabel B. Kita panggil di sini bukan A tambah B lagi. Yang kita panggil adalah variabel C. C itu apa? C itu adalah hasil penjumlahan dari A dan B. A-nya berapa? A-nya adalah 5 yang dideklarasikan di sini. B-nya berapa? B-nya adalah 22 sesuai yang kita deklarasikan di sini. Ya, jadi gitu ya teman-teman alurnya. Coba kita jalankan. Oke, 27. Kalau angkanya kita ubah 5 semisal ditambah dengan 9, harusnya hasilnya 14 teman-teman. Nah, di sini tampil 14 gitu. Itu untuk penjumlahan teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk pengurangan. Sebenarnya ya sama aja. Pengurangan ya tinggal kita kasih di sini min B ya. Kalau pengurangan 5 dikurangi 9 harusnya negatif 4. Hasilnya negatif 4. Kalau di sini 5,9 kita kurangi titik ya kalau koma ya. Koma 9 dikurangi dengan semisal angka 4. Di sini pasti ada error. Kenapa error? Karena integer tidak bisa menyimpan yang ada komanya teman-teman. Kita harus mengubahnya menjadi tipe data yang ada komanya. Nah di sini kemarin kita bisa menggunakan double ataupun float. Sekarang saya gunakan double aja. Ya, jadi A itu adalah double, B juga saya doublekan. Untuk yang C, karena dia hasilnya pasti ada komanya, saya kasih double juga. Oke. Kalau sudah kita jalankan hasilnya ya ini 1,9 sekian. Jadi 5,9 ya dikurangi dengan 4 hasilnya adalah 1,9. Sekian ini adalah apa ya? Ini yang ada di program teman-teman. Default dari sistem itu akurasinya sekian. Coba di sini kita menampilkannya bukan variabel C teman-teman. Jadi C ini saya coba komen dulu. Yang saya tampilkan dia adalah A dikurangi dengan B. Coba saya simpan, coba saya jalankan, ya sama hasilnya teman-teman. Coba untuk double kita ubah menjadi float.
Kalau float kemarin kalau nggak salah di depannya sini kita ada gini. Dalam kurung float. Yang sini juga harusnya ya. Coba kita jalankan teman-teman. Ya sama ya, cuma akurasinya tadi 000 belakangnya 4, kalau di sini akurasinya adalah 1 seperti ini. Tapi kita dalam kehidupan sehari-hari pasti kita ambil aja yang depan ini. Jadi 1,9 gitu hasilnya. Oke, gitu ya teman-teman. Sekarang saya kembalikan di integer semua. Oke. Kalau integer berarti di belakang sini nggak perlu ada float ya. Oke. Untuk C ini saya kembalikan lagi menjadi integer. Terus untuk komanya saya hapus. Ini saya ubah menjadi variabel C. Ya. Jadi itu untuk pengurangan teman-teman. 5 kurangi 4 adalah 1. Nah, sekarang saya akan coba modifikasi program ini biar untuk nilai-nilai yang ada di atas ini kita nggak menginputkannya di program. Maksudnya nggak di pemrogramannya, nggak di bahasa pemrogramannya. Kita mengisi angkanya itu di running programnya. Contoh, saya ingin menjumlahkan 5 dan 4. Ya berarti saya ketikkan di sini. Angka yang pertama itu ada 5, angka yang kedua adalah 4. Nanti akan ditampilkan hasil penjumlahannya, atau pengurangannya, atau perkalian, atau pembagian. Gitu ya teman-teman. Coba, sekarang kita hapus dulu ini. Ini sekalian kita bahas yang perkalian dan pembagian ya teman-teman. Nah, saya buat variabel A. Dia variabel kosong, variabel B variabel kosong, variabel C juga variabel kosong. Nah, sekarang di sini saya akan coba memberikan redaksi. Masukkan A. Kita disuruh memasukkan si variabel A atau angka yang pertama. Ya, terus di sini kita harus menginputkan. Kalau kalian ingat, menginputkan data ke dalam sebuah variabel, kita perlu yang namanya scanner. Ya, jadi di sini saya akan coba import java.utility.scanner. Terus kita akan coba deklarasikan si scanner di atasnya ABC ya teman-teman ya. Saya kasih di sini scanner. Identifiernya saya kasih input sama dengan new scanner. Dalam kurung parameternya adalah system.in. Oke. Sekarang saya akan memberikan isian ke variabel A atau menginputkan data ke variabel A. Kita panggil dulu variabelnya. Variabel A isinya adalah identifier input dot, karena angka atau integer berarti next integer. Ya, seperti ini teman-teman. Ini kebanyakan kurungnya, oke? Sudah. Terus di sini kita berikan redaksi lagi teman-teman untuk si variabel B. Jadi di sini masukkan B. Karena saya pengen nanti inputnya di sebelahnya, jadi untuk lennya di sini saya hapus. Masukkan A, masukkan B. Terus di sini saya coba berikan inputan terhadap variabel B. Kalau B itu adalah input. Input itu adalah identifier dari scanner. Karena integer berarti next int. Oke, kalau sekarang ini kita jalankan, kita akan mendapatkan program seperti ini. Masukkan A, semisal 6. Masukkan B, semisal 7. Kita enter, nggak ada apa-apanya karena prosesnya belum kita lakukan. Nah, sekarang di bawah sini saya akan berikan C. Itu adalah penjumlahan dari A dan juga B. Terus di bawahnya sini saya shout. Kita system.out.println kalau variabel A ya. Terus di sini kita berikan redaksi plus dijumlahkan dengan variabel B. Di sini kita berikan sama dengan. Nah, ini kita menyusun kata-kata teman-teman biar ditampilkan seperti ini. Nah, ini untuk lennya saya hapus. Saya tampilkan di sampingnya sama dengan teman-teman. Saya shout sekali lagi variabel C ya. Jadi hasil variabel A ditambah ya, ini tambahnya kita tampilkan aja. Variabel B sama dengan hasilnya adalah C. C itu apa? C itu adalah A ditambah B. A-nya berapa? A-nya adalah inputan data, B-nya juga inputan data gitu teman-teman. Ya, jadi untuk yang di sini plusnya ini adalah string ya teman-teman. Jadi dia nggak memberikan operasi terhadap variabel A, tapi dia ditampilkan.
di system.out.print-nya teman-teman. Oke, biar nggak bingung kita jalankan aja. Ya, masukkan A, semisal A itu adalah 4, B semisal 14. Hasilnya seperti ini. 4 ditambah 14 sama dengan 18 gitu ya teman-teman. Coba sekarang di bawahnya sini kita replace ya. Seperti yang kemarin kita pelajari. Variabel kalau kita di bawah mengisikannya dengan nilai yang baru, maka nilai sebelumnya akan di-replace atau diperbarui. Jadi nilai yang awal dibuang, nilai yang baru kita manfaatkan. Yang penting C ini sudah ditampilkan di sini. Sekarang kita buat untuk operasi selanjutnya. Di sini C itu adalah variabel B dikurangi dengan variabel A. Nah, di sini kita shout kalau si variabel B terus kita berikan operasi min tapi untuk ditampilkan ya teman-teman. Dengan variabel A itu adalah atau kita berikan sama dengan len-nya kita buang. Terus di bawah sini kita shout, sebenarnya di sampingnya bisa aja teman-teman. Di sini ya, nggak usah shout lagi ya. Coba kita berikan di sampingnya aja. Jadi di sini kita berikan variabel C. Gini, bisa aja. Coba kita jalankan. Semisal variabel A nilainya 9, variabel B nilainya 13 ya. Kita enter. Yang di sini 9 ditambah 3 hasilnya 22, di sini 13 dikurangi 9 hasilnya 4. Nah, karena di sini print aja maka build-nya kita tampilkan di sampingnya. Biar nggak di sampingnya di sini kita berikan ln. Coba kita jalankan lagi. A-nya 9, B-nya 13. Kita jalankan 9 tambah 13 adalah 22, 13 kurangi 9 adalah 4. Yuk sekarang kita ulangi prosesnya untuk perkalian dan pembagian. Jadi di sini C itu adalah A dikali, ya kalau kali itu kita menggunakan bintang teman-teman. Jadi bukan X ya. Perkalian kita menggunakan bintang. Jadi A kali B itu adalah A bintang B gitu ya teman-teman. Di sini kita shout kalau variabel A kita berikan redaksi dikali, nah yang di tengah sini ditampilkan. Kita sah menampilkan apapun teman-teman karena dia berada di dalam petik-petik. Di sini kita berikan variabel B. Hasilnya kita berikan redaksi sama dengan itu adalah variabel C. Coba kita jalankan. A-nya semisal 2, B-nya 8. 2 tambah 8 hasilnya 10, 8 kurangi 2 adalah 6, 2 kali 8 adalah 16. Sekarang pembagian teman-teman. Ya, sebelum kita masuk ke modulus ya. Jadi C itu adalah si variabel B dibagi. Nah, bagi itu adalah per atau garing teman-teman. Jadi bukan titik 2 ya. Jadi untuk bagi ya itu adalah slice seperti ini, garis miring. Ya, C itu adalah B dibagi dengan A. Ya, kalau kita jalankan, kita shout dan di sini kita berikan B, kita berikan redaksi di sini dibagi. Nah, saya pengen menampilkan titik 2 aja teman-teman. Meskipun operasinya itu adalah slice atau bagi yang ada di operator aritmatika, tapi yang saya tampilkan di outputnya itu adalah bagi seperti biasa titik 2. Biar kita bisa membedakan mana yang proses dan mana yang ditampilkan. Jadi yang di sini ini adalah yang diproses di dalam pemrogramannya. Yang di sini dia yang ditampilkan agar kita bisa melihat hasilnya. Kan gitu, teman-teman. Nah, yang di belakang kita berikan variabel A. Itu hasilnya kita berikan sama dengan variabel C. Apa variabel C? C adalah B dibagi dengan A gitu, teman-teman. Coba kita jalankan. Angkanya semisal 3 sama 12. Oke. 3 tambah 12, 15. 12 kurangi 3, 9. 3 kali 12, 36. Dan 12 bagi 3 adalah 4. Ya, hasilnya sambil kalian koreksi ya teman-teman. Benar apa enggak? Kalau sudah benar ya oke gitu. Ya, next kita coba gunakan yang sisa bagi teman-teman. Ya, sisa bagi itu seperti apa? Kita coba lihat hasilnya dulu. Setelah itu kita nanti ulas prosesnya. Kita shout di sini sisa bagi atau modulus. Oke. Saya scroll ya teman-teman. Di sini saya enter biar kita scrollnya enak. Oke.
Nah, di sini saya gunakan untuk sisa bagi atau modulus. Coba kita shout, kita tampilkan variabel B, kita sisa bagi dengan variabel A. Atau gini dulu, kita akan coba sisa bagikan angka 10, kita sisa bagi dengan angka 2. Sisa bagi itu simbolnya persen ya teman-teman. Jadi modulus itu simbolnya persen. Yang atas ini coba kita komentar dulu. Di sini saya blok, terus kita kontrol slice. Jadi untuk memberikan komentar, tahan kontrol, terus atau ya di sebelahnya, sebelah kiri dari shift ya. Sekarang kita jalankan yang ini dulu, coba. Nah, 10 sisa bagi 2 hasilnya 0 teman-teman. Kok bisa 0 ya? Coba, kita sisa bagikan 9 dengan 2. Coba kita jalankan. Hasilnya 1. Gimana ini bisa terjadi teman-teman? Ya, sekarang kita coba masuk ke pembahasannya. Jadi gini, untuk sisa bagi atau modulus itu prosesnya seperti ini. Coba kita hitung secara manual, terus nanti kita coba tampilkan di program apakah hasilnya sama teman-teman. Jadi di sini saya punya angka 5, saya sisa bagikan dengan angka 2. Kira-kira hasilnya berapa teman-teman? Caranya seperti ini. 5 sisa bagi 2, kita harus menarik dulu sisa bagi. Jadi ada baginya, sisa hasil pembagian dari bilangan yang kita operasikan. Nah, untuk sisa bagi ini wajib menggunakan tipe data integer. Jadi kita nggak bisa memberikan operasi sisa bagi atau modulus ke tipe data float ataupun double. Kita tarik dulu untuk operasi pembagiannya dulu. Sisa bagi berarti ada pembagiannya. Kita bagikan 5 dan 2 dulu. Karena integer nggak boleh ada komanya, kita ambil depannya koma. 5 bagi 2 itu hasilnya adalah 2,5. Karena kita menggunakan integer, maka hasilnya 2,5-nya kita buang. Jadi 5 bagi 2 itu adalah 2. Oke, kalau sudah hasil pembagiannya, kita tarik dengan pembaginya. Jadi 2 kita kalikan dengan pembaginya 5, yaitu 2 yang di belakangnya teman-teman. 2 kali 2 berapa? 4. No. Kok nggak kembali ke 5? Padahal tadi yang kita bagi itu adalah 5. Kenapa sekarang menjadi 4? Nah, kita tarik lagi. 5 kita kurangkan dengan hasil perkalian dari hasil pembagian pada pembagi. Sehingga kita dapatkan 5 dikurangi 4. 5 kurangi 4 berapa? 1. Nah, berarti ini yang kita pakai. 5 sisa bagi 2 hasilnya adalah 1. Jadi 5 dibagi 2 adalah 2, sisa 1. Jadi sisa baginya adalah 1 gitu teman-teman. Coba kita praktekkan di pemrograman Java. Ya, jadi di sini coba kita gunakan angka yang tadi. 5 sisa bagi 1. Berapa tadi 2? 5 sisa bagi 2 hasilnya berapa teman-teman? Coba kita jalankan. Hasilnya 1. 5 sisa bagi 2 hasilnya 1. Berarti benar ya teman-teman, prosesnya seperti tadi. Sekarang kita pakai contoh satu lagi. Saya punya angka 8, saya akan sisa bagikan dengan angka 2. Hasilnya berapa? Coba kita ulas seperti tadi. 8 kita tarik dulu dengan angka 2. 8 bagi 2 itu berapa teman-teman? 8 bagi 2 itu adalah 4. Hasilnya kita kalikan dengan pembaginya. 4 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 8. Kembali ke awalnya ya. Awalnya 8 kita bagikan 4. 4 kita kalikan pembagi hasilnya 8. Kembali ke angka awalnya. 8 kita kurangi dengan angka 8 hasil perkaliannya. Ya, itu adalah 0. Jadi sisa bagi antara 8 dan 2 itu adalah 0. Gitu ya teman-teman. Coba kita terapkan di pemrograman Java. Berapa tadi? 8 sisa bagi 2. Hasilnya harusnya 0. Nah, di sini hasilnya 0. Nah, berarti di sini sudah sinkron ya teman-teman antara yang kita hitung secara manual dan juga yang ada di pemrograman Java. Satu lagi terakhir. Terakhir teman-teman. Di sini saya punya angka 9, saya sisa bagikan dengan angka 4. Itu berapa? Kita bagikan dulu. 9 dibagi dengan 4, hasilnya 2. 2, sekian. Karena integer maka hasilnya 2 aja. Lalu 4 kita kalikan dengan 2. Itu hasilnya 8. Loh, kok nggak kembali ke 9? Nah, berarti sisanya itu 9 dikurangi 8, 1. Nah, ini adalah sisa baginya. Jadi 9 modulus 4 atau 9 sisa bagi 4 hasilnya adalah 1. Kita praktekkan di pemrograman Java. 9 sisa bagi 4. Kalau kita jalankan hasilnya adalah 1.
Gitu ya teman-teman. Ya mungkin itu pembahasan kita. Kalau ini kalian ingin gabungkan dengan yang program di atas, tinggal ini di komennya dimatikan aja teman-teman. Coba saya matikan komennya dulu ya. Kontrol slice ya, dia hidup lagi untuk programnya. Di sini sisa baginya saya hapus dulu. Saya berikan proses kalau variabel C itu adalah variabel B sisa bagi variabel A. Terus di sini saya shout. Kalau si B kita berikan tampilan disisa bagikan dengan variabel A, itu hasilnya adalah variabel C. Gini. Coba kita jalankan. Masukkan A, semisal A-nya 3, B-nya 12. Nah, 3 tambah 12, 15, kurangi hasilnya 9, 3 ditambah 12, 3 kali 12 adalah 36, 12 bagi 3 adalah 4, 12 modulus 3 atau sisa bagi 3 adalah 0 ya gitu ya. Jadi 12 bagi 3 hasilnya 4, 4 kali 3 itu 12, 12 kurangi 12 adalah 0. Gitu ya teman-teman, jadi operasi aritmatika atau operator aritmatika sudah kita ulas semuanya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Ingat, untuk simbolnya itu seperti tadi. Apa kita ulas bareng-bareng? Kalau penjumlahan itu adalah plus, pengurangan itu adalah min, perkalian itu adalah bintang, untuk pembagian itu adalah slice, sisa bagi terakhir adalah persen. Itu ya. Itu teman-teman pembahasan kita untuk operator aritmatika. Ya lumayan panjang, nggak masalah. Yang penting kita bisa menyelusuri semuanya tentang operator aritmatika. Tentang pemanfaatannya untuk apa, di video selanjutnya kita akan coba ulas lebih lanjut. Untuk kali ini saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Ya tentunya tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.